selamat pagi semuanya. Balik lagi dengan saya Saima Azara, pembawa berita hari ini. Saya akan membawakan berita hari ini tentang kasus pajak di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah nadi perekonomian bangsa, mendanai kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga berbagai program sosial. Namun, penggelapan pajak ini menjadi ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Hari ini kami akan mengulas sederet kasus memperlihatkan bagaimana praktik ini menghantui Indonesia dari berbagai lini masyarakat dan sektor usaha. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada reporter Cindy. Ya, terima kasih untuk pembawa berita Ara. Benar sekali, pajak yang tidak dibayar berdampak besar, kualitas layanan publik menurun, proyek infrastruktur tertunda, dan masyarakat yang patuh justru harus menanggung beban yang lebih berat. Kasus-kasus pengelempengan pajak yang terjadi baru-baru ini membuktikan bahwa tantangan ini nyata dan luas, melibatkan individu, UKM, hingga perusahaan multinasional besar. Ya, saya serahkan kepada reporter Daniel. Baik, terima kasih reporter Cindy. Oke, saya akan lanjutkan. Pada tahun 2021, kasus mencuat dari PT GF Bekasi. Ada dua individu, yaitu YSM dan AIW. Bersama perusahaan mereka, diduga menghindari pembayaran pajak senilai 2,6 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, seorang direktur PT BOS di Kalimantan Selatan juga tertangkap atas kerugian pajak negara senilai 1 miliar rupiah. Kedua kasus ini menunjukkan adanya niat sistematis untuk menghindari kewajiban negara, dan langkah tegas pun diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya saya akan serahkan kepada reporter Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Daniel. Bahkan raksasa elektronik PT Samsung Elektronik Indonesia tak luput dari sorotan. Mereka dikenai sanksi administrasi berupa denda dan bunga karena ketidakcocokan laporan keuangan yang menyebabkan kurang bayar pajak. Meski sempat memenangkan gugatan di tingkat awal, pemerintah melalui DJP terus melanjutkan upaya hukum hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Ini menjadi tekad keras pemerintah dalam menagih hak negara, bahkan dari korporasi multinasional sekalipun. Baik, saya serahkan kepada Saudara Abzar. Terima kasih reporter Arya. Tak hanya korporasi besar, tahun 2024 seseorang pengusaha periklanan di Yogyakarta dijerat pidana karena tidak menyetor PPN 520 juta rupiah. Sementara itu, di dunia maya dihebohkan dengan viralnya kasus Ude Pramono di Boyolali dan penjual ayam yang menghadapi tagihan pajak ratusan juta rupiah. Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya edukasi pajak untuk usaha kecil agar pemahaman tidak berubah menjadi denda yang memberatkan. Penting dicatat, ketidakpatuhan pajak bukan hanya soal kejahatan, tetapi juga soal literasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada reporter Cindy. Ya, baik, terima kasih untuk reporter Abzar. Pemirsa, membayar pajak tepat waktu adalah kontribusi nyata kita bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, berikut langkah praktis agar kita tidak lupa memenuhi kewajiban bayar pajak kita. Ya, baik, kita serahkan kepada reporter Nata. Baik, terima kasih kepada reporter Cindy. Di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah praktis untuk memenuhi kewajiban pajak. Yang pertama, gunakan aplikasi perpajakan resmi seperti e-filing DJP Online untuk melaporkan SPT atau surat pemberitahuan tahunan secara mudah dan cepat. Yang kedua, catat tanggal-tanggal penting pajak seperti batas akhir pelaporan dan pembayaran di kalender digital Anda, lengkap dengan pengingat otomatis. Yang ketiga, konsultasikan kepada konsultan pajak jika perlu, terutama bagi pemilik usaha agar pengelolaan pajak lebih teratur. Yang keempat, biasakan menyiapkan dokumen pajak sejak dini, jangan menunggu hingga tengah waktu. Kelima, ikuti edukasi perpajakan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau komunitas terpercaya lainnya untuk memahami perubahan aturan terkini. Dan yang paling penting, keenam, sadari bahwa setiap rupiah yang Anda bayarkan untuk pajak adalah investasi langsung untuk masa depan kita bersama. Saya serahkan kembali kepada reporter Cindy. Baik, terima kasih untuk reporter Nata. Baik pemirsa, membayar pajak adalah suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan bijak. Walaupun seringkali pajak kita dikorupsi, bagaimanapun sering terjadinya korupsi terhadap banyaknya perusahaan, kita harus tetap menjadi warga negara yang taat pada aturan. Ingat, jangan menunda pembayaran pajak. Ya, saya serahkan lagi kepada pembawa acara kita, Ara.
Baik, terima kasih untuk reporter Cindy. Pemirsa, penggelapan pajak memiliki dampak luas, mengurangi pendapatan negara, memperlambat pembangunan, memperbesar utang nasional, bahkan menumbuhkan ketidakadilan sosial. Indonesia setiap tahunnya kehilangan ratusan triliun rupiah akibat praktik ini. Angka yang seandainya bisa dikumpulkan bisa untuk membangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan untuk perbaikan jalan. Pemerintah telah memperkuat penegakan hukum, memperbaiki sistem, bahkan meluncurkan edukasi perpajakan ke masyarakat. Namun pada akhirnya kepatuhan pajak adalah tanggung jawab kita semua. Mari bersama membangun Indonesia dengan taat membayar pajak demi masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Saya Syaima Azara, pembawa berita hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum